kita bertasbih kepada Allah, seberapa sering kita beribadah kepada Allah, dan tentu seberapa sering kita berbuat kebaikan kepada sesama manusia, dan tentunya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa pahala kita atau ibadah di bulan suci Ramadan tidak hanya menjadi sebuah kebermanfaatan duniawi saja, tapi juga menjadi ladang amal ibadah kita di akhirat kelak. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Afif Hasbullah SHM, PLT, Ketua PW ISNU Jawa Timur. Boleh berikan tepuk tangan yang begitu meriah hadirin sekalian. Dan narasumber yang kedua, beliau adalah Ahmad Fadlur Rahman Bayuni, PhD, selaku Sekretaris Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Boleh berikan tepuk tangan yang begitu meriah. Hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, hari ini saya ingin mencoba bertanya terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Haji Afif Hasbullah. Assalamualaikum Prof, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas Fawid. Masya Allah, sehat. Aktivitas lancar? Alhamdulillah lancar, sekalipun di jalan-jalan sekarang sudah mulai macet. Macet. Ya. Pada mudik kali Prof? Enggak, ya cari buka kali. Cari ya. Dan juga kayak hujan banget sekarang, sering banget ya Prof ya. Beberapa tempat ya. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya Prof ya. Kelancaran. Masya Allah. Prof, kita hari ini tuh berbicara terkait dengan investasi akhirat Prof. Nah, menurut jenengan sebagai PLT, Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kira-kira memaknai investasi akhirat itu seperti apa Prof? Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Fawaid. Jadi melihat tema yang dibuat oleh panitia ini, tema yang sangat luar biasa. Ya, biasanya di dalam sebuah tema itu atau judul itu ada variabel, sehingga fokus mana gitu kan ya. Ini luas banget nih. Satu, investasi ini adalah istilah ekonomi ya, ya, dimana di situ seseorang menanamkan modalnya, menanamkan asetnya di dalam satu lapangan ekonomi di dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan benefit ataupun keuntungan di masa yang akan datang. Ini investasi. Gitu. Ya, maka setiap orang pasti ya melakukan aktivitas investasi itu sekecil apapun. Entah dia nabung, entah dia tanam saham, entah mereka itu membeli properti, ya, entah investasi-investasi yang lain untuk keuntungan di kemudian hari. Kemudian akhirat. Wah, ini tema yang sangat berat sekali ini ya kan. Ya kan, ma'ainun ro'at wala udunun sami'at ya, wala khotoro ala qalbi basar ya kan. Kita belum pernah ngelihat, belum pernah dengar gitu kan. Dan tidak ada terbersit seperti apa gitu kan. Karena kalaupun ada dalil naklinya di Al-Qur'an pun Al-Hadis, itu adalah upaya daripada Allah, Rasulullah untuk menggambarkan saja kepada umat Islam ya, sehingga mereka semuanya ini kemudian bisa semangat gitu kan untuk beribadah, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah ya, menjauhi larangannya kan begitu. Itu kan betul. Itu akhirat. Nah, kemudian ya tentu saja kalau dari sisi investasi akhirat ya, menurut saya ya itu ada 3 hal itu yang di dalam hadis Rasulullah itu kan, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Selain daripada itu, semua amal adalah terputus. Sekalipun misalnya ada hadis yang lain juga, misalnya kita membuat sumur, mengalirkan sungai, ya kan, membuat rumah untuk persinggahan musafir, mendirikan masjid, menulis mushaf, ya kan, dan seterusnya. Itu juga bagian daripada investasi-investasi akhirat. Secara spesifik, saya kira Rasulullah menyatakan seperti itu. Tapi saya kira secara pada umumnya investasi akhirat yakni
segala sesuatu aktivitas kemanusiaan kita, kehambaan kita kepada Allah SWT, apapun itu aktivitasnya, asal dilakukan untuk limardhotillah, ya kan, mendapatkan ridho Allah SWT, itu sebenarnya adalah tabungan akhirat atau investasi akhirat, gitu kan. Seperti itu. Prof, ini kan juga berkaitan dengan momentum bulan Ramadan dan audien kita juga anak-anak muda, Prof. Nah, kira-kira atau cara serta strategi yang baik ya menjadikan bulan puasa ini sebagai kesempatan emas untuk dapat bisa menabung pahala sehingga kita dapat tuai di akhirat nanti, bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya menjadi mukmin itu enak ya. Allah SWT itu sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita, ya kan. Pokoknya di situ aktivitas itu tidak dilarang, ya kan. Aktivitas kebolehan saja, mubah saja. Tapi kalau itu diniati, ya kan, nawaitunya itu lillahi ta'ala, Pak, insya Allah semuanya itu menjadi amalan-amalan yang mulia. Balik lagi kepada investasi tadi, ya, ini mumpung juga di Ramadan. Ini kita kalau dari sisi tiga yang disampaikan Rasulullah tadi, amal jariyah, kemudian ilmu yang manfaat dan anak yang soleh. Ilmu yang manfaat dan anak yang soleh ini terkandung di sini sebenarnya adalah investasi akhirat. Tidak hanya akhirat, dunia juga. Karena siapa yang ingin mendapatkan dunia, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi artinya investasi ilmu pengetahuan, investasi intelektual itu menjadi investasi akhirat yang paling unggul, yang paling mulia. Karena amal tanpa dilakukan dengan ilmu, maka itu akan tertolak, ya kan, mardudatun la tuqbalu, kan gitu, akan tertolak. Sehingga ini menjadi tugas daripada kita semua, termasuk anak-anak muda, kami juga khususnya di komunitas Ikatan Sarjanatul Ulama, ini memegang mandat, ya kan, atau kita semua ini memegang mandat di dalam rangka untuk senantiasa memastikan bahwa jangan sampai ada hari yang longgar itu tanpa kita itu mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengayaan intelektual baru. Karena ini adalah kunci daripada peradaban kita. Kalau meminjam Nahdlatul Ulama yang hari ini getol peradaban itu ya, maka ya sudah pada tracknya kita ada di dalam ilmu. Kan Nahdlatul Ulama ini kan gerakan para ulama, berarti kan gerakannya orang berilmu. Ya di sini ini kuncinya kita untuk memenangi peradaban. Yang dari ilmu ini kemudian kita bisa menguasai teknologi, menguasai ekonomi, ya kan, menguasai perubahan zaman yang akan datang. Semuanya ada dimulai daripada ilmu. Kita bisa belajar daripada peradaban-peradaban dunia. Seperti apa Babilonia, seperti apa Makedonia, seperti apa Mesir kuno, seperti apa India kuno, seperti apa imperium Islam yang kita selama sekitar 600 sampai 700 tahun menguasai, ya kira-kira seperti China dan Amerika hari ini. Itu Islam itu 600 tahun itu menguasai dunia ini. Dan kejayaan itu semua adalah basisnya dengan ilmu. Rekodnya ada, literaturnya ada, baik itu dari sisi sains, sastra, dan semuanya. Artinya itu bisa sampai dieksekusi ke militer, ya kan, pertahanan, dan seterusnya. Itu semua ada di sana. Nah, oleh karena itu, ya nggak ada lain pilihan kita, Ramadan ini, yang dimana di Ramadan ini kita kan oleh para kiai, para guru-guru kita didorong, ya kan, untuk senantiasa menambah ilmu, ya kan, waktunya. Karena ini amalannya berlipat ganda waktu puasa, ya kan, Ramadan ini kita untuk belajar sinau dan seterusnya. Di mana-mana tempat kita ada kultum, ada tausiah, ada majelis-majelis ilmu semacam ini luar biasa.
Saya kira begitu Mas Wahid. Baik, terima kasih Prof. Sekarang saya pengen ke Mas Fatlur terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Fatlur, apa kabar hari ini Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mas Faid. Sehat ya? Alhamdulillah. Nggak bindeng ya? Alhamdulillah agak bindeng sedikit. Agak bindeng juga. Karena hujan. Iya hujan. Alhamdulillah puasa lancar Mas? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Beliau Sekretaris Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Nah Mas, ini dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira kalau kita berbicara terkait dengan investasi akhirat, tadi disinggung terkait dengan perekonomian. Menurut jenengan kira-kira apa makna terpenting dalam investasi akhirat sendiri Mas? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya Mas Faid. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin. Investasi akhirat ya. Temanya lumayan luar biasa ya. Tapi saya mencoba untuk menerjemahkan apa yang ingin panitia sampaikan, kenapa memilih term investasi akhirat ya. Saya mungkin agak merujuk ya bahwa ke data BPS mungkin ya, bahwa populasi di Indonesia yang paling besar itu adalah generasi Z. Generasi Z ya. Z itu adalah generasi yang umurnya mungkin sekitar 12 tahun hingga 25 tahun ya. Intinya adalah generasi muda ya. Sehingga mungkin panitia ingin memantik semangat anak-anak muda saat ini untuk jangan investasi dunia aja, tapi investasi di akhirat, bahwa investasi di akhirat itu sangat penting bagi kita ke depan, dan bukan hanya kita sebagai individu tapi juga sosial, agama dan bangsa secara keseluruhan. Oke, mungkin saya akan narik sedikit ke definisi dasar investasi akhirat ya. Investasi itu kalau dalam bahasa ekonomi syariahnya, mohon maaf karena saya dari ekonomi syariah, itu berasal dari kata istitsmar ya, dari kata samaro yang artinya adalah bertumbuh atau berbuah gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kita masuk ke definisi teknikal, sama dengan yang dikatakan oleh Prof, bahwa investasi adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap individu maupun institusi maupun negara untuk apa? Untuk mendayagunakan resource yang dia punya. Resource itu tergantung dari apa? Dari upaya, tenaga itu resource, kemudian harta itu resource. Ya mungkin 3 kategori besar itu ya. Untuk apa? Untuk melakukan investasi, untuk melakukan investasi di proyek tertentu yang kemudian harapannya akan mendapatkan imbal hasil, keuntungan. Itu investasi dalam term dunia. Tapi kalau investasi akhirat ya berarti segala daya upaya yang dilakukan oleh manusia, baik itu dalam bentuk tenaga, waktu, harta, yang dilakukan dalam segala perbuatannya untuk mengharapkan keuntungan. Nah, tapi keuntungannya ini bukan keuntungan dalam bentuk dunia, tapi dalam keuntungan yang disebutkan oleh Prof, yaitu ridho Allah. Seperti itu. Nah, kalau dalam investasi dunia kita bisa banyak pakai akad-akad syariah ya. Di akad syariah kita punya musyarakah, ada mudharabah, ada muzaroah ya. Itu akad-akad syariah. Tapi kalau di dalam investasi akhirat, kita mungkin bisa masuk ke dalam apa sih investasi akhirat itu ya. Jadi investasi akhirat itu kan berarti tadi ya segala daya upaya. Tapi apakah segala daya upaya itu yang kita lakukan itu akan kemudian bernilai di sisi Allah? Betul. Seperti itu. Ya, kita merujuk kepada ulama-ulama di mana Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu mengatakan bahwa urusan akhirat dan urusan dunia itu seperti 2 koin mata uang, di mana tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sesuatu apapun itu dalam niatnya untuk menggapai ridho Allah, maka itu akan menjadi urusan akhirat. Dan sebaliknya, apabila kita melakukan apapun yang sifatnya akhirat, akan tetapi kita niatnya karena ingin dipuji orang, karena ingin riya, karena ingin dilihat orang, saya puasa loh, saya datang ke masjid paling awal loh dan pulang paling akhir loh, itu bisa tidak bernilai di mata Allah. Nah, itu katanya bukan kata saya, tapi katanya Imam Al-Ghazali dan Syekh Ar-Rifai, bahwa semua urusan dunia
itu akan bernilai akhirat apabila diniatkan dengan ikhlas dan dengan ridha Allah, dan sebaliknya apabila urusan akhirat itu diniatkan untuk dunia, maka akan tidak bernilai apa-apa. Mungkin saya coba analogi ya. Contohnya seperti bapak-bapak ya, bapak-bapak ketika kita bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri kita, bapak-bapak dalam lingkungannya, dalam RT RW itu bersosialisasi, masuk ke dalam organisasi RT RW dan membantu sekitar. Nah, apabila semua kegiatan tersebut itu dilakukan untuk menggapai ridha Allah karena diperintah oleh Allah dan itu merupakan ajaran Allah, maka akan bernilai akhirat. Dan begitupun ibu-ibu di rumah capek-capek pagi-pagi puasa-puasa belanja ke pasar, kemudian nyampe di rumah lagi memasak untuk suaminya. Nah, itu semua urusan dunia yang bisa bernilai akhirat di mata Allah bila diniatkan dengan ikhlas dan untuk mencapai ridha Allah. Mungkin itu terus. Masya Allah, tabarakallah. Luas sekali ya sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan investasi akhirat. Bukan cuma sekedar persoalan ekonomi saja atau berbagi harta, tapi juga menciptakan kebaikan, menebar senyum kepada banyak orang, itu juga termasuk investasi akhirat. Nah, Mas Fadlur, ini kan benar-benar kita berbicara terkait dengan investasi akhirat ya. Lagi-lagi masyarakat kita yang tadi disebutkan adalah yang mendominasi publik itu adalah Gen Z ya, anak muda banget. Kira-kira yang bisa dijadikan role model agar senantiasa kita memiliki ketagihan nih untuk bisa investasi akhirat itu siapa role model yang bisa dijadikan contoh? Mas Fadlur. Ya, terima kasih pertanyaannya. Berbicara tentang Gen Z ya, tadi ada satu fakta ya, bahwa Gen Z itu adalah generasi dengan populasi terbanyak di Indonesia. Tadi ada fakta kedua yang kita perlu perhatikan, Mas Faid, bahwa Gen Z ini karena dia umurnya adalah 12 hingga 25, maka mereka adalah calon pemimpin bangsa kita. Kita perlu mengarahkan mereka untuk untuk selalu berada di jalan yang benar. Ya. Kita tahu bahwa sekarang banyak pengaruh dari media sosial, dan ini bukan hanya kata saya, kata penelitian. Jadi saya membaca 2 penelitian yang menarik. Tapi sayangnya menariknya ini tidak mengenakkan untuk didengar. Sayangnya seperti itu. Yang pertama adalah bahwa di generasi Gen Z itu sekarang ada kecenderungan untuk menjauh dari agama. Ya. Jadi penelitian itu ada di kota besar di Jakarta, dan kemudian mereka mengidentifikasi bahwa ternyata generasi Gen Z itu menilai agama itu sebagai sesuatu yang kuno, sesuatu yang jadul, sesuatu yang ketinggalan zaman. Dan bahkan beberapa generasi Gen Z orang tua ya yang diwawancari, yang masih Gen Z umurnya, diwawancara apakah mau menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, tidak mau katanya. Pondok pesantren itu kuno, pondok pesantren itu jadul. Nah, ada kecenderungan ke sana. Sayangnya. Oke, itu yang pertama, ada kecenderungan menjauh dari agama. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah ada kecenderungan mereka ini materialistik. Ini penelitian yang saya baca, ada kecenderungan mereka ini materialistik, bahwa mereka ini menilai tujuan hidup itu materialistik, ya. Pencapaian hidup dengan material. Contohnya kalau kita bisa analogikan, itu seperti misalnya ada kata-kata yang gaul namanya mental health, self healing gitu ya. Itu harus hati-hati betul itu. Kenapa? Karena kebanyakan rata-rata generasi muda menilai kalau punya masalah, aduh saya stres, saya bebannya berat di otak. Nah, itu mereka menilainya dengan, wah saya self healing dulu. Dengan apa? Dengan jalan-jalan ke Bali, ke restoran mewah, makan-makan yang sifatnya materialistik. Ini disebut oleh Prof mungkin emotional materialism. Ya, itu masuk ke cenderungan materialisme yang sifatnya emosional, di mana ketika punya masalah itu larinya ke kepuasan yang sifatnya sementara dan bermewah-mewahan, malah menimbulkan masalah yang baru. Nah, 2 fakta ini yang sayangnya saya baca di beberapa penelitian yang terbaru.
role modelnya ya tentu saja bagaimana mengatasinya ya, ya tidak lain bahwa apa yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwa menurut Rasulullah itu ada tiga cara untuk investasi akhirat, dan di mana tiga cara ini apabila ditanamkan betul-betul, dan selain yang tadi ya, bahwa mereka harus sadar bahwa urusan agama adalah urusan dunia dan tidak bisa dipisahkan, tapi mereka harus betul-betul tahu apa itu tiga tadi. Yang pertama mungkin yang bukan paling penting ya, mungkin penting tapi ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat ini ya, contohnya saya dosen ya. Saya dosen, insya Allah ilmu yang saya ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa saya bermanfaat, amin. Ya, sehingga itu merupakan investasi akhirat yang dimana itu perlu ditanamkan betul oleh rekan-rekan kita generasi Z. Ya, supaya apa? Supaya mereka selalu menghargai ilmu. Betul katanya Prof tadi, harus menghargai ilmu. Dengan menghargai ilmu, mereka selalu belajar, mereka selalu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tidak lepas daripada keseimbangan tersebut, ya, sehingga insya Allah yang didapatkan adalah falah. Mungkin itu dulu Mas. Iya Mas, kan jenengan ini adalah orang yang ngajar juga, kemudian sosok yang kemudian aktif di pengembangan perekonomian Nahdlatul Ulama. Kira-kira apa saja sih problem investasi akhirat yang sebenarnya kurang disadari oleh seluruh masyarakat muslim, terutama anak muda? Menurut pandangan jenengan Mas. Ya, untuk problem investasi akhirat kalau menurut saya ya tidak lain dan tidak lepas dari bagaimana kita menyelaraskan ya, apa yang kita lakukan tadi. Jadi kan investasi itu kan melakukan semua hal, bahkan ketika kita berdiam diri, kalau kita berzikir itu bernilai di mata Allah. Ya tadi, bagaimana kita menyelaraskan apa semua yang kita lakukan agar itu bernilai di mata Allah. Itu ya problem yang paling sulit. Apalagi ditambah dengan sekarang ya media sosial, pengaruhnya banyak sekali. Tadi ya, menyambung lagi self healing harus gimana. Ya, itu kan agak menjauh sebenarnya dari agama kalau kita tidak interpretasikan dengan betul. Karena yang self healing yang sebenarnya buat orang Islam ya berzikir, berzikir itu menenangkan hati. Ya. Masya Allah. Membaca Quran juga menenangkan hati. Bergaul dengan ulama, meminta nasihat, menghadiri majelis ilmu, itu kan semua self healing dalam ajaran Islam. Self healing ya. Itu sebenarnya self healing yang betul. Betul. Ya, dengan kita berzikir, membaca Quran, kemudian meminta nasihat dari orang-orang yang berilmu, insya Allah self healing itu akan datang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus selalu menerapkan ya tadi Mas, bahwa kita harus senantiasa untuk mengusahakan bahwa kita itu adalah hamba Allah, dan setiap tanduk perilaku kita itu diawasi oleh Allah ya. Innallaha kana 'alaikum raqibah, bahwa kita selalu diawasi Allah. Kita kalau dalam ajaran tasawuf kan kita selalu diajarkan, kalau bahasanya Imam Al-Ghazali itu muraqabah gitu ya, bahwa kita harus selalu senantiasa belajar diawasi oleh Allah. Bagaimana cara belajar? Ya dengan cara beribadah, dengan cara kita berpuasa. Kita harus ketika puasa ya jangan seolah-olah kita tidak diawasi kan gitu ya. Ya ketika beribadah kita berlatih untuk diawasi Allah, dan harapannya ketika selesai puasa rasa pengawasan itu masih ada sampai besok lagi ya. Begitupun ketika sholat dan lain sebagainya. Nah mungkin itu yang harus ditanamkan kepada generasi Z, bahwa kita harus senantiasa berusaha untuk menjelaskan keseimbangan tadi, dan kemudian juga berusaha bahwa ya kita ada CCTV nih yang melihat kita. CCTV bukan CCTV yang bisa rusak, tapi CCTV yang 24 jam. Bahkan CCTV itu bisa masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita pikirkan, beliau pasti
Allah saya tahu kan gitu. Masya Allah, tabarakallah. CCTV di mana-mana begitu Mas ya. Luar biasa. Terima kasih Mas. Sekarang saya ke Prof lagi, Prof, dengan pertanyaan yang sama, Prof. Ini tadi sudah disinggung ya. Ini perspektif dari LPNU terkait dengan problem investasi akhirat yang kurang disadari oleh masyarakat Muslim. Kalau menurut jenengan apa, Prof? Ya. Terima kasih Mas Fawaid. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang, kesempatan yang seluas-luasnya kepada hambanya. Di dalam surat At-Taubah itu dikatakan oleh Allah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maksudnya Allah itu sudah membeli habis jiwa kita, raga kita, harta kita, semua apa yang modal diberikan oleh Allah kepada kita dilahirkan di dunia ini, semua dibeli oleh Allah dengan surga. Asal manusia mau untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Artinya badan yang diberikan, jiwa yang diberikan, kemudian harta yang diberikan itu digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu udah kunci. Artinya segala sesuatu itu luar biasa. Nah, kemudian hari ini saya kira di Ikatan Sarjanatul Ulama ya, kami juga sedang concern ya, mencermati ya, ke depannya harusnya intelektual kita ini makin merata, berlomba-lomba ya kan, untuk mendarma baktikan di profesi, di lingkup fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang insinyur, yang ekonom, yang politisi, ya kan, yang agamawan, ya, yang ahli hukum, yang ahli kesehatan, semuanya harusnya berlomba-lomba mendarma baktikan apa yang dia kuasai. Dia mampu untuk berikan yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara. Itu. Sehingga ke depan ini secara peradaban ya, Nahdlatul Ulama ini masih akan tetap terus mewarnai daripada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya negara kita saja tetapi juga peradaban daripada dunia menengok ke Indonesia. Oh, ada apa? Oh, di sana ada Nahdlatul Ulama. Oh, di dalamnya ada ISNU. Yang ini kita harapkan dari berbagai macam stakeholder yang ada di pemerintahan, di unit bisnis, di BUMN ya, di kalangan pertanian, pangan dan seterusnya, semuanya itu saling bahu-membahu satu sama lain di bawah payung daripada organisasi Nahdlatul Ulama ya kan, dan khususnya adalah ISNU ini. Ini ke depan kami inginnya seperti itu. Ya tentu yang dosen dengan R&D-nya, dengan kampus ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama selalu dengan perusahaan-perusahaan ya, bikin temuan-temuan baru, inovasi baru ya kan, untuk kehidupan di masa akan datang yang lebih baik. Karena apa? Jika manusia ini sejahtera, jika manusia ini adalah makmur, itu untuk ngiring ke kebenaran, ke agama, itu lebih gampang gitu loh. Sehingga gimana caranya kita itu dapat potensi pembayar zakat, infak, sodako, ya kan, pemberi wakaf itu meningkat. Jika kemudian mohon maaf, umat kita, warga kita ini masih banyak yang mustadafin ini loh. Ya ini memang tugas daripada negara, daripada pemerintah. Karena ini kita semua ini kan rakyatnya presiden, ya kan? Betul. Kita rakyatnya presiden. Tetapi ya kan, NU ini siap, harus siap gitu kan untuk bantu. Tapi ya gitu, ya kita harus, ya itu tadi yang teman-teman para ahli profesional di berbagai tempat itu harus bahu-membahu. Di mana ini program harus dapat digerakkan dari Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Sehingga apa? Ya kalau pemerintah itu ya
tidak terlalu berat. Karena apa? Sudah dipimpin oleh para kiai, para ulama, ya kan. Program pemerintahnya jelas, ya. Sehingga secara ekonomi kita harapkan ada guliran, ya, dana-dana seperti itu, ya kan, di dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya adalah kalangan kaum santri. Kalau warga NU ini sudah mayoritas jaya sejahtera, ya Indonesia ini aman-aman aja. Tapi mohon maaf, jika warga NU ini tidak terperhatikan, tidak terurus secara ekonomi, kesempatan, peluang untuk mendapatkan akses modal, ya kan, akses aset, ya kan, dan seterusnya, wah susah mengendalikan Indonesia ini. Ah itu. Jadi arahnya itu harus ke sana gitu. Kita harus jalan sama-sama gitu. Itu Mas Wahid. Jadi harus saling bahu membahu gitu ya. Harus membahu. Memaksimal ISNO itu harus melahirkan cendekiawan, sarjana Betul. muslim yang luar biasa sesuai dengan bidangnya, yang ekonom, yang sarjana hukum juga harus profesional di bidangnya. Betul, ya Prof ya? Betul. Nah, Prof, ini kalau ini kan dari tadi getol banget kita berbicara terkait dengan investasi akhirat. Nah, bagaimana upaya agar senantiasa investasi akhirat dan juga investasi dunia itu bisa berimbang, Prof? Ya. Itu tadi. Maka saat warga Nahdliyin itu sejahtera, secara ekonomi mendapatkan banyak peluang-peluang dan kesempatan. Karena secara fakta begini, UMKM, jumlah UMKM itu 97%. Ya, saya jelek-jelek begini mantan ketua KPBU, jadi data-data dasar ini saya. Tapi saya nggak ahli ekonomi gitu, cuman makro-makro doang gitu, ya kan? Kemudian sumbangannya buat PDB kita, produk domestik bruto 60%. Kemudian yang namanya usaha besar itu hanya 0,01%. Koreksi kalau salah. Tetapi secara akses modal itu 80% itu ada di yang besar tadi. Padahal mereka hanya menyumbang PDB 40% terhadap negara ini. Artinya ada distribusi kekayaan, ya kan, sumber daya alam, kekayaan ekonomi, putaran ekonomi negara ini yang tidak berimbang. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan kaila yakuna dulatan bainal agniya minhum. Jadi jangan kemudian kekayaan itu berputar pada orang-orang kaya aja gitu loh. Kan dulu Rasulullah saat berperang gitu kan, nah kekayaan itu maunya hanya dipegang mereka panglima-panglimanya atau orang-orang yang di situ saja, yang penggede-penggede itu. Jangan begitu ya, harus merata ke semua kalangan. Nah, harusnya ke depan Indonesia ini harus juga seperti itu. Ini yang harus kita perjuangkan bersama, sehingga saat distribusi aset, distribusi kekayaan sumber daya alam ini merata, sejahtera, maka diharapkan yang namanya investasi akhirat tadi berbentuk zakat, infak, sodako, ya kan, kemudian wakaf, itu akan meningkat. Artinya investasi akhiratnya juga meningkat. Kemudian juga secara pendidikan itu lebih mudah, ya kan, warga kita untuk sekolah, studi lanjut. Karena pendidikan itu jembatan emas kemajuan. Kalau kita nggak ngantarin mereka, ya kan, adik-adik kita ini sampai pendidikan yang tertinggi, sampai mereka ini mampunya, kuatnya gitu kan, wah itu rugi banget negara ini, rugi banget, ya kan? Karena sebenarnya kemajuan sebuah bangsa ya itu adalah tadi dari sisi bagaimana kekuatan intelektual daripada warga negaranya. Tidak ada negara yang maju kemudian warganya itu mayoritas nggak terdidik, nggak ada. Itu mesti mayoritas itu doktor gitu. Ya di mana-mana itu. Singapura, ya kan, Korea, Jepang, ya kan, Jerman, Israel, ya kan, dan seterusnya gitu. Ya memang begitu kenyataannya. Gitu Mas Wahid ya. Oke Prof, ini sangat luar biasa. Nah, lagi-lagi kita pasti akan kembali kepada tema yang kita angkat, Prof. Ini berbicara terkait dengan tema tersebut. Kalau kita berbicara terkait dengan investasi akhirat gitu ya, kita
Tadi disinggung terkait dengan bagaimana kita bisa berbagi kekayaan terhadap banyak orang, kemudian juga ilmu yang bermanfaat, atau bahkan juga menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga tersebut, Prof, mana yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Prof? Ya, semua itu penting ya. Semua itu penting, tapi ilmu itu nomor satu. Ya, tetap ilmu itu nomor satu. Yaitu dari tadi tiga, investasi akhirat yang tidak akan terputus atau amal seorang manusia tidak akan terputus, itu dua, itu mengindikasikan ilmu, itulah anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat itu. Nah, dari situ baru kemudian sodako jariah. Nah, sodako ini adalah penguatan ekonomi ya, penguatan ekonomi, sehingga ilmu dan ekonomi ini penting menjadi agenda besar bagi Nahdlatul Ulama gitu, ya, untuk ke depan gitu. Saya kira itu aja lah kuncinya. Terakhir banget, Prof, paling terakhir. Tentu di bulan suci Ramadan ini pasti dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira investasi akhirat termudah di bulan suci Ramadan apa, Prof? Ya, monggo disisihkan itu ke Lazisnu. Ya kan, kelebihan hartanya atau enggak lebih-lebih banget ya, pokoknya ada yang disisihkan ke Lazisnu. Kebetulan saya penasihat Lazisnu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Berikan tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa. Sekarang terakhir ke Mas Ahmad Fadlur, Mas. Terakhir banget juga, Mas, kira-kira agar senantiasa anak muda seluruh lapisan masyarakat itu merasa ketagihan dalam berinvestasi akhirat, kira-kira strategi apa yang bisa dihadirkan dalam diri kita, Mas? Atau motivasi apa yang bisa dihadirkan dalam diri kita? Oke, terima kasih Mas Faid. Jadi saya mungkin akan memberikan suatu cerita ya, bahwa pernah guru saya di kampus saya itu bercerita bahwa investasi akhirat yang paling penting itu memang ilmu dan ekonomi. Ya, kalau kita melihat pada sejarah kejayaan Islam, Turki Utsmani itu sekitar 500 tahun itu dapat menghapus kemiskinan, sejahtera semuanya. Bahkan salah satu rekan kami ya dari Turki itu ketika datang, mereka itu kongkonya itu, kalau kita kan kongko itu kita beli kopi, kita makan apa, itu kongkonya. Kalau mereka kongkonya itu kira-kira di mana ya orang miskin berada ya, yuk kita kasih sedekah gitu, Mas. Sampai segitu, karena budaya pada Turki Utsmani. Apa sih budaya pada Turki Utsmani? Pada abad ke-10 itu ya, atau sampai ke-14 hingga runtuhnya Turki Utsmani, mereka itu menerapkan yang namanya wakaf. Nah, itu bagian dari sedekah jariah tadi ya. Sedekah jariah tadi ya, bahwa investasi akhirat yang tidak terputus ya ketika meninggal, itu salah satunya adalah sedekah jariatin yang diterjemahkan sebagai wakaf. Nah, ada satu paper atau jurnal yang menyatakan bahwa dulu di Turki Utsmani ketika anak lahir itu lahirnya di rumah sakit wakaf. Begitu dia lahir, pembiayaannya semuanya itu ditanggung oleh wakaf. Begitu dia sudah besar, dia akan sekolah di sekolah yang wakaf. Setelah selesai sekolah, dia masuk kampus, dia masuk ke kampus dari kampus wakaf. Bahkan ketika dia sakit, dan itu semuanya ditanggung oleh wakaf-wakaf yang ada di masyarakat sana. Jadi masyarakat itu berduyun-duyun mewakafkan hartanya agar apa? Agar kesejahteraan ekonomi masyarakat itu ada. Dan betul. Kalau semua masyarakat itu menafkahkan hartanya, bayangkan apakah pemerintah kita perlu utang untuk membiayai negeri ini? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Utang kita itu sekarang sekitar tahun lalu ya 8.500 triliun. Mungkin kalau digabungkan dengan utang BUMN itu sekitar 30.000 triliun. Wow. Itu hitung utang semua, dan katanya pemerintah sekarang agak kesulitan membayar bunga karena bunganya saja itu 1.000 triliun. Nah,
bayangkan apabila semua masyarakat itu berduyun-duyun mewakafkan hartanya dan semuanya akhirnya membantu pemerintah dalam melakukan basic facilities, pendidikan, kesehatan, kemiskinan itu insya Allah akan tidak ada, Mas. Mungkin itu salah satu masa kejayaan Islam. Bahkan dalam artikel tersebut itu bilangnya, judulnya adalah The Backbone of Turki Utsmani. Artinya ada tulang punggung Turki Utsmani dalam mengatasi poverty, kemiskinan, dalam tulang punggung ekonominya itu adalah wakaf. Mungkin itu, Mas. Baik. Terima kasih Mas Ahmad Fadlur dan juga Prof. Afif. Ini luar biasa, tadi sempat disinggung. Ayo sama-sama kita investasi berbondong-bondong ke Lazisno, betul ya? Karena setiap harinya itu Lazisno sudah mempersembahkan buka puasa sebanyak 100 porsi, Prof. Luar biasa. Sekali lagi teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah. Di akhir program ini Prof dan juga Mas Fadlur, ini ada persembahan dari Lazisno Jatim dan juga pesantren Digipreneur alias Men Surabaya berupa goodie bag. Mohon diterima. Teman-teman panitia mohon dibantu, boleh? Sebentar, tim fotografernya boleh dibantu teman-teman? Boleh tepuk tangan yang meriah? Oke. Oke, untuk selanjutnya boleh. Baik. Baik, terima kasih luar biasa. Masya Allah, terima kasih Prof, terima kasih Mas Fadlur juga sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya untuk dapat bisa berbagi dengan teman-teman dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur. Hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti tausiah keagamaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin selaku Wakil Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Tetaplah bersama kami hanya di Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menunaikan ibadah bulan Ramadan, marilah kita meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Marilah kita salurkan melalui Lazisno PWNU Jawa Timur. Insya Allah dengan berbagi harta panjenengan akan semakin berkah, manfaat fitnya wa dunya wal akhirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku Ansor, Mbak Yufatayat, Mbak Yufatayat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul ngawa berkat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul ngawa berkat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Kajian Nusantara PWNU Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Hadirin dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah keagamaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Hozin, Wakil Ketua Swaja Center PWNU Jawa Timur. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para pimpinan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, juga yang sangat saya hormati para ketua lembaga. Ada lembaga perekonomian Sugeng Sonten Gus, juga dari ISNU Sugeng Sonten Prof, dan juga para kiai, para ibu nyai, hadirin wal hadirat, nuwun sewu, saya sudah menyiapkan PowerPoint supaya bisa ditampilkan. Dados karena temanya investasi akhirat, maka kula kali panjenengan niki perjalanan hidup nggih. Perjalanan hidup dimulai dari alam dunia, alam akhirat, kemudian dari alam kubur, alam barzakh, terus berlanjut kula kali panjenengan sedaya mengharap kepada Allah agar diberi keselamatan. Nah, niki ayatnya saya kira pun maklum bagi para ustadz, niki salah satu ayat idamannya para dai nggih. Di samping masalul ladzina yunfikuna amwalahum itu. Jadi di kalangan ustadz niku ada ayat-ayat favorit lah gitu, untuk memotivasi. Kula paringi contoh, kalau tadi di televisi ada Gus Kikin, kita bagian ini, bagian penguatan. Diklik lagi. Ini, nah niki contoh ketika kula kali panjenengan investasi akhirat. Investasi akhirat itu tidak hanya dapat kita peroleh ketika di akhiratnya, boten. Mulai dari seluruh alam proses kita mendapatkannya. Contoh mulai dari ada orang yang sakit. Dalam hadis riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Mundhiri, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kita, selain dengan medis, tetap kita datang ke dokter, tetap melalui perawatan secara medis, tapi kemudian juga dengan sodakoh, datang ke panti asuhan, datang kepada anak yatim, minta keberkahan doa. Ini pertama. Kedua, bakiru bisodakoh, ada dalam riwayat Al-Baihaqi, bergegaslah bersedekah, fa innal bala la yatakhattaha. Ada sekian banyak orang hidupnya niku jarang ditimpa musibah, keranten rajin sedekah. Jadi boleh jadi kulo kali panjenengan, bukan berarti orang yang kena musibah niku jarang sedekah, boten. Saya tidak akan suudzon seperti itu, cuma kulo kali panjenengan andaikan kemudian dengan bersedekah, musibahnya tidak seberat dilakukan kalau tidak melakukan sedekah. Terus, ngapunten nuwun sewu tasih, sebab napa? Kulo mempersiapkan dalil, mempersiapkan PowerPoint, kecuali nek kajian kulo ngawur boten napa-napa. Terus nuwun sewu sekedap mawon, boten sampai 10 menit. Sebab napa namine mengutip hadis, mencari riwayat kan boten gampang, boten gampang. Kemudian berikutnya benjeng di alam kubur. Ngapunten kula napa? Sebab masalahnya napa? Kalau sinaunya serius terus suasananya boten kondusif, jadi napa ini boten. Nggih murat-marit akhirnya ngapunten. Begitu berikutnya kula kali panjenengan niki ten alam dunya. Ten alam kubur niku idza matal mu'min kanatis sholatu inda ra'sih wa shadaqatu an yamini. Kalau ada orang meninggal dunia,
Maka yang dikembalikan pertama oleh Allah di alam kubur niku ibadah sholat berada di dekat kepala kita, lalu pahala sedekah. Nah, pahala sedekah niku berada di sebelah kanan kita. Terus yang dimaksud dengan investasi akhirat niku tidak hilang, boten. Allah paringi di setiap alam kita melewati itu. Kemudian niki yang paling berat benjing ketika hari kiamat, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati. Ketika kulo kali panjenengan di alam barzakh, di alam kiamat niku, ketika teramat sangat panas, yang menaungi niku sedekah kulo kali panjenengan. Jadi sedekah yang pernah kita amalkan niku yang kemudian menjadi payungnya. Demikian halnya ketika menjadi penghalang untuk masuk ke neraka, yang menjadi advokatnya. Advokat niku nopo bahasa dalam? Pembela. Bukan pengacara, pengacara pun boten musim sak niki. Yang menjadi pembelanya niki adalah sedekah kula kali panjenengan. Bahkan ada satu ayat niki. Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Ada orang ketika didatangi oleh malaikat maut, mau dicabut nyawanya, orang niki minta keringanan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, tunda kematian saya ingin bersedekah. Terus ternyata kulo kali panjenengan mumpung masih ada kehidupan, monggo niku tidak akan hilang. Pun kantun 2 slide lagi. Berikutnya niki contoh Imam Asy-Syafi'i. Niki pun sering kulo bawa kemana-mana. Imam Syafi'i niku hidupnya ndak lama di dunia, cuma 54 tahun. Beliau niku lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Usianya pendek, 50 tahun. Tapi karena Imam Asy-Syafi'i niki punya karya Kitab Al-Um, Kitab Al-Um niku tidak ada satupun ulama ahli tafsir kecuali mengutip dari Kitab Al-Um. Tidak ada satupun ahli hadis kecuali meriwayatkan dari pendapatnya Asy-Syafi'i. Mali ulama fikih. Imam Asy-Syafi'i di dunia niku cuma 54 tahun, kan kuburan pun pinten tahun, Pak. Monggo yang ahli ekonomi, Gus. Kula boten ahli hitung-hitungan nggih. Kula ulangi, Imam Asy-Syafi'i niku di dunia cuma 54 tahun, di alam kubur beliau niku kurang lebih sampun 1200 tahun. Kula tanya, kita ini di dunia dengan di alam kubur kelak lebih lama di mana, Pak? Dalam? Saestu ta? Nek ningali Imam Syafi'i di alam kuburnya jauh lebih lama daripada di alam dunia. Tapi Imam Syafi'i niki gadah pasif income, nopo? Al-Um. Al-Um niku pasif income-nya. Jadi beliau di alam kubur meskipun di dunia ndak lama, beliau tenang karena beliau sudah tidak beribadah ya, karena di alam kubur, tapi pasif income-nya datang terus. Pasif income niku wakaf, amal jariyah. Diklik lagi, niki yang terakhir. Niki Sunan Ampel. Kalau yakin jariyahnya Sunan Ampel niku teramat banyak, cuma kita ngambil contoh yang terlihat, masjidnya Sunan Ampel. Masjidnya Sunan Ampel sejak tahun 1421 ngantos sakniki, pinten tahun berarti? 600 tahun nggih. 600 tahun lewat. Nggih. Jariyah beliau berupa tanah Ampel yang hari ini menjadi wakaf tanah Ampel niku, bagi beliau di alam barzakhnya niku pasif income. Terus mengalir. Nggih. Lah nun sewu, pasif income dalam bentuk jariyah niku ndak harus tanah masjid, ndak harus tanah musola, ndak harus tanah pesantren. Yang terpenting ten mriku ada produktif untuk umat. Terus misalnya ada orang yang mewakafkan tanah untuk makam, ada orang mewakafkan tanah untuk lembaga perekonomian, untuk lembaga pendidikan, lembaga riset, nopo mawon yang ten mriku adalah maslahatnya maslahat amah niku sekali lagi kulo kali panjenengan niki yang
yang betul-betul nyata terlihat. Wah, kalau Imam Syafi'i terlalu jauh, Imam Sunan Ampel terlalu jauh, mboten usah sing tepe-tepe. Para muassis NU, muassis NU sedoyo gadah tinggalan. Kiai Hasyim Asy'ari gadah pondok, Kiai Hasyim Asy'ari gadah karya-karya. Mbah Wahab di samping punya pondok, NU niki. Jadi NU niki tinggalan luar biasanya Kiai Wahab Hasbullah. Ada lagi namanya Kiai Ridwan. Secara pondok beliau tidak membangun memang. Tapi logo NU ini bukan tan pundi-pundi nih logo nih NU Kiai Ridwan Abdullah. Tersebar di mana-mana. Niku nggih amal jariah. Terus intine monggo kula kali panjenengan tidak hanya kita tetapi juga kula kali panjenengan terkait dengan nopo mawon yang mampu kita dermakan khususnya untuk NU, karena untuk NU niku otomatis pun untuk Islam niku pun otomatis niku yang kembalinya sekali lagi akan kembali kepada kita semuanya. Saking kula cekap semanten ngapunten napa ini keranten terbiasa niki nggih. Terus kula pertama kenapa kula kok memaksakan harus buat PowerPoint? Bagi kula niku menjadi kegemaran, menjadi kebiasaan. Di samping niku supaya kula kali panjenengan semerep, oh amaliyah kita ada dalilnya. Hampir setiap kajian aswaja kula mesti berupa ngeten keranten supaya mudah ngeceknya. Kalau riwayat Bukhari memang betul-betul riwayat Bukhari, tinggal ngecek ada di Bukharinya. Sebab kadang kula kali panjenengan ada orang mengatasnamakan Imam Muslim, dicek ke Muslimnya ndak ada. Ternyata niki bukan imam Muslim di bidang hadis, tetapi imam Muslim yang menjadi imam sholat niku mawon. Jadi napa ini tidak sampai ke imam ahli hadis niku. Ada lagi ini HR Abu Dawud, ini HR Imam Tirmidzi. Ternyata setelah dicek niku ternyata HR sing Surabaya pun di HR Jalan Muhammad niku. Ini bukan HR niku. Cuma bukan HR yang ahli hadis. Tunggali ten Jakarta sinten HR Rasuna Said. Jadi pada intinya kula kali panjenengan yang kita amalkan ada dalilnya, akurat dari ulama kita. Kula namung membagian mempowerpointkan, sebab di samping PowerPoint juga perlu ada power yang lain. Jadi misalnya kalau saya tanya dulu, makhluk lemah niku laki-laki napa perempuan? Nah, yang betul laki-laki. Kenapa? Karena yang jamu kuat niku kan laki-laki, nggih. Nah, berarti yang memerlukan napa ini jamu power niku nggih laki-laki, bukan bu nyai atau bukan ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten sebab nggih, pada intinya kula remen sangat dengan yang digalang dari lembaga perekonomian dari Lazis lan sak piturutipun. Saking kula cekap semanten karena yang kita rindukan di bulan Ramadan itu bukan kajian tapi adzan maghrib. Niki adzan maghrib sampun sebentar lagi. Katanya Kiai Hasyim Muzadi paling tepat waktu orang NU niku cuma adzan maghrib mawon di bulan Ramadan. Selain niku biasa sampun. Tapi nuhun sewu. Karena niki jam sampai jam 17.30 dan niki kurang 3 menit. Ditamel kuyonan-kuyonan mawon. Kenapa orang NU kok sering terlambat? Gus Dur niku berhasil mengambil hikmahnya. Jadi suatu ketika terjadi perang antara Indonesia dengan Amerika. Lalu elik sandinya Amerika itu mendengar orang Indonesia akan berkumpul jam 7. Maka jam 7 senjatanya orang Amerika niku dibombardir. Setelah mengenai lapangan niku, komandannya ditelepon, bagaimana orang Indonesia pasukan sudah luluh lantak? Belum bos, belum tentara. Kenapa? Orang Indonesia masih belum kumpul jam 7 nih. Padahal bomnya niku sudah diturunkan semua. Niki di antara hikmah kita ada telatnya gini gue. Tapi jangan terus-terusan. Niki bab perang enten selametin niki kan. Tapi kalau yang lain
Napa cerita ngoten niku mawon nggih. Terus pada intinya sekali lagi kalau kali panjenengan napa namini ada satu request ke radio yang tidak pernah dikabulkan oleh radio. Napa? Request adzan maghrib. Nggih ngoten niku. Pihak radio tidak akan mengabulkan untuk request adzan maghrib. Saking kula cekap semanten sampun pas 5:30 niki pindah malih wonten kalepatan nyun agengi pangapunten sebab pun kadung mempersiapkan. Saking kula cekap semanten. Oh doa nggih. Niki wancine nek doa niku yang lebih sepuh niki. Gus Taufik niku sing asline. Sebab napa malih nek pun sepuh niku kan pangeran kan mesakne iki. Nek mesakne niku cepet dikabulkan niku. Tapi nek tasik seger meger ngoten niki. Nggih pun monggo niki kula kali panjenengan semoga kita di NU oleh Allah diparingi kekuatan, diparingi keberkahan rezeki, keberkahan fisik, keberkahan sedaya pinaringan saking Allah, dan juga kula kali panjenengan tetap berada di dalam jalur Nahdlatul Ulama biniyatul qabul wa usulil ma'mul bijahir rasulul ulama ilfuhul al-fatihah. Terakhir di ilmu balaghah niku enten namanya ilmu iktibas. Iktibas niku mengambil ayat Al-Qur'an atau hadis lalu mengubah yang sesuai dengan makna. Niku boten nopo-nopo di kalangan kita. Maka yang terakhir wala tamutunna illa wa antum nahdiyun. Itu kalau Qur'annya kan wa illa wa antum muslimun. Tapi kenging di ilmu iktibas niku boleh. Niki dipakai oleh Prof sinten namanya Jakarta pakar hadis niku Prof Mustafa Yakub niku di kuburannya ditulis wala tamutunna illa wa antum katibun, janganlah mati kecuali sebagai penulis. Niku motivasi beliau agar kemudian kalau kali panjenengan menjadi penulis, tidak hanya penulis di Facebook, tidak hanya penulis status nggih, tetapi penulis buku nggih. Kulo akhir-akhir niki menjadi penulis nota nggih. Karena bangunan, untuk bangunan niku nulis nota. Saking kulo cekap semanten nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kami hormati Kiai Haji Ma'ruf Hozin selaku Wakil Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Terakhir sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya acara yang begitu luar biasa, Lazisnu dan juga Pondok Pesantren Digipreneur Al-Asmin Surabaya ingin memberikan goodie bag atau kenang-kenangan Kiai. Boleh teman-teman panitia? Banyak Indonesia mau banyak Jawa. Baik hadirin sekalian dan juga pemirsa PWNU Jawa Timur, tentu sebagai bentuk informasi bahwa setiap harinya kami menyediakan buka puasa sebanyak 100 porsi persembahan dari Lazisnu PWNU Jawa Timur. Bagi Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini untuk dapat bisa berbondong-bondong investasi akhirat ke Lazisnu Jatim melalui donasi ke stand utama atau bahkan juga menggunakan barcode yang telah tersedia. Tentu pada kesempatan kali ini sudah berakhir seluruh rangkaian acara Kajian Nusantara PWNU Jawa Timur. Saya Imam Fawaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sing basa aja makele.